kita harus lihat. Bapak ini kan benar-benar orang hebat. Kehebatannya harus kita acungi jempol. Pertama, kehebatannya mampu menciptakan kesadaran semu lewat bazar-bazar jahanam. Yang kedua, Jokowi ini orang hebat. Hebat ngibuli rakyatnya. Bahkan yang ketiga lagi, kehebatan Bapak kita Jokowi ini mampu menciptakan ya, kebijakan-kebijakan yang pro oligarki. Nah, itu yang harus lihat kita. Masih banyak lagi 4 dan seterusnya. Kalau kita jabarkan gak habis bang, waktu bang. Oke bang, bagaimana tanggapannya tentang pidato Jokowi yang baru-baru ini dilontarkan tentang kenaikan BBM? Oh iya, ini kawan-kawan sekalian, para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, dari channel Mimbar Tube, Pejuang, dan Migran TV channel, Logika Rakyat, bahwa terkait masalah rencana kenaikan harga BBM tersebut tentunya banyak polemik. Dan kita baca terakhir nih, saya bacain dulu ya. Ini yang dimuat oleh pikiranrakyat.com terkait masalah Jokowi bahas rencana kenaikan harga Pertalite menjadi 10.000 per liter. Nah, di sini Presiden Jokowi akan berhati-hati sebelum memutuskan kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Presiden Jokowi mengungkapkan perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus diputuskan dengan ekstra hati-hati. Nah, jadi Jokowi mengungkapkan bahwa perubahan harga Pertalite menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu diputuskan secara ekstra hati-hati. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi. Dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli dan menurunkan konsumsi rumah tangga. Artinya bahwa kenaikan harga BBM ini dapat memicu menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya inflasi. Jadi ini berbahaya sekali, apalagi kondisi ekonomi sedang melemah saat ini. Jadi Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite. Semuanya saya suruh hitung betul sebelum diputuskan, ucap Jokowi. Nah, kebetulan di sini saya lagi bersama dengan Bung Niko Silalahi nih, aktivis dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, terkait masalah kemarin bahwa Presiden ARM ya sudah jelas menyatakan menolak keras kenaikan harga BBM karena hanya akan semakin menyusahkan rakyat Indonesia, menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi. Karena ya jujur saja, akibat undang-undang Omnibus Law ini upah buruh naik 18.000, ya kan, bahkan ada yang tidak naik, ya kan. Adapun inisiatif dari bupati atau wali kota yang ingin menetapkan UMK di atas ketentuan undang-undang Omnibus Law tidak dapat dilaksanakan, hanya bersifat rekomendasi saja karena undang-undang Omnibus Law mensyaratkan kenaikan upah itu udah tangan pusat saja lah, gitu kan, mengikuti apalagi ini arahan dari pusat. Jadi melalui SK Gubernur, dan SK Gubernur tidak boleh menaikkan upah di atas ketentuan daripada undang-undang Omnibus Law. Nah, undang-undang Omnibus Law kemarin contoh di Majalengka yang Bung Niko juga ikut aksi kan ke Pemda, melihat bagaimana ketika rekomendasi upah itu, rekomendasi Bupati Majalengka menaikkan sekitar 360.000 lebih untuk upah buruh tahun 2022. Nah, akibat daripada undang-undang Omnibus Law, gaji di Majalengka hanya naik 18.000. Ini kan ironis di tengah naiknya kebutuhan bahan pokok. Jadi sehingga ketika Presiden Jokowi, betul, Jokowi ini imbauannya betul, hati-hati, berhitung, gitu kan, menyuruh seluruh jajaran kabinetnya. Tapi jika ujung-ujungnya Jokowi tetap menaikkan harga Pertalite ini,
Maka ini menjadi pertanyaan besar kita. Jangan-jangan tidak dipelajari nih, naik asalkan harga saja. Nah ini menurut Bung Niko gimana? Jadi Bang Daeng, kalau menurut aku apa yang dikatakan Jokowi ini sebenarnya kita harus berpikir logika terbalik. Ya. Biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Itu yang dikatakan oleh Jokowi. Kalau dia bilang tidak, Berarti naik. Iya. Berarti naik. Kalau iya, Berarti tidak. Emang Jokowi begitu bolak-balik. Kebiasaannya seperti itu. Ya, kebiasaannya begitu. Kalau bicaranya hati-hati, berarti kita harus melihatnya kebalikannya. Tak perlu hati-hati lagi, gas terus. Itu yang kita lihat. Makanya patut kita duga. Ya. Jokowi hari ini adalah operator dari oligarki untuk memiskinkan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang patut kita duga. Kenapa kita bilang mengatakan seperti itu? Kita lihat saja. Apa sih kebijakan Jokowi yang hari ini benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh rakyat? Apa sih kebijakannya? Tolong beritahu saya. Karena selama pengamatan saya, selama penglihatan saya dan fakta-fakta yang terjadi sampai hari ini, kebijakan Jokowi hanya melahirkan penderitaan bagi rakyat. Ini yang aku lihat selama ini. Di mana satu sisi lagi kita nih terkait yang abang bilang tadi tentang omnibus law ketika kepala daerah mengatakan memberi kenaikan tapi pusat mengambil alih. Pertanyaannya sederhana di situ. Untuk apa ada undang-undang otonomi daerah? Kalau masih pusat yang memain. Yang lebih tahu daerahnya ya bupati dong. Bagaimana tingkat keinflasinya, bagaimana itu kan bupati dong. Kalau kenaikan dibendung oleh pusat. Jadi cabut dulu otonomi daerah, nggak guna lagi gitu loh. Kebebasan bagi daerah menentukan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, kembali lagi kita ke Presiden yang terhormat, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita harus lihat, Bapak ini kan benar-benar orang hebat. Kehebatannya harus kita acungi jempol. Pertama, kehebatannya mampu menciptakan kesadaran semu lewat bazar-bazar jahanam. Indikasinya apa itu basar? Indikasinya Bung? Hah? Indikasinya daripada basar itu. Iya, untuk memanipulasi kesadaran rakyat. Iya, Karena apa? Bazar-bazar itu digunakan untuk memecah belah bangsa ini. Diambil dari APBN untuk membiayainya. Iya, cek aja kan itu kan sempat ramai kemarin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi ini orang hebat. Hebat ngibuli rakyatnya. Bahkan dunia internasional. Waduh. Ya kayak kemarin itu kasus Rusia, Ukraina. Ukraina kan? Pemerintah Ukraina harus mengklarifikasi. Pemerintah Rusia juga mengklarifikasi. Iya, mengklarifikasi. Itu. Bahwa Presiden Ukraina tidak pernah menitipkan pesannya kepada Presiden Jokowi. Nah, kehebatan yang ketiga lagi banyak kehebatan untuk kalau soal ngibuli paling banyak. Yang ketiga lagi kehebatan Bapak kita Jokowi ini mampu menciptakan ya, kebijakan-kebijakan yang pro oligarki. Contohnya omnibus law itu tadi. Undang-undang RUU KPK dan lain-lainnya. KPK, undang-undang IKN. Ini. Nah, itu yang harus lihat kita. Masih banyak lagi 4 dan seterusnya. Kalau kita jabarkan nggak habis bang, waktu bang. Iya. Nggak habis. Asal tahu aja Bung Niko, TPUA dulu sempat menggugat 66 kebohongan Jokowi. Nah, tapi ya begitulah keadilan ya. Itu kan, ya paham sendirilah. 66 itu kan tercatat di janji kampanyenya gitu loh. Tapi akhir sidangnya gimana Bang? Nah, itu akhir sidangnya ya menyatakan bahwa perkara tersebut bukan kewenangan pengadilan negeri. Padahal diregistrasi itu gugatan. Ya kalau memang bukan kewenangan pengadilan negeri, ya kenapa diregistrasi, dicatatkan itu gugatan.
kemudian hakimnya di bedol desa, mutasi semua. Iya. Ya kan, tinggal paniteranya doang. Ya udahlah, begitulah. Pas sama dengan tulisan ini, Bang. Iya, iya. Indonesia darurat mafia peradilan ya. Iya. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Bang, Jadi beredar kabar katanya harga minyak dunia turun. Kok ini malah naik harga dunia? Ini gimana? Nah itu dia alasannya tadi nih, saya baca di pikiran rakyat nih Bung Niko ya. Alasannya karena katanya banyak yang mafia BBM, banyak perusahaan yang membeli solar atau bahan bakar bersubsidi. Lah bukan solusinya menaikkan harga, tapi tindak tegas dong itu mafianya. benar. Ya kan? Kalau menaikkan harga semuanya kena. Dan tadi juga berdasarkan berita ini Jokowi menghadiri rapat, diundang rapat di Kamar Dagang Industri, di mana semua pengusaha ngumpul tuh. Artinya bahwa pengusaha juga pasti keberatan dengan kenaikan ini, kenaikan harga BBM, karena pasti akan memicu biaya produksi barang dan jasa. Dan tentu saja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil banget nih, pasca Covid, tentunya makin mempersulit situasi pengusaha. Nah, saya harap juga di sini Apindo, Kepala Kamar Dagang Industri, Dagang Indonesia, ya kan HIPMI, ayo dong sama-sama, jangan main iya-iya aja. Ini kan berdampak juga terhadap tenaga-tenaga kerja Anda di sana. Bagaimana mungkin ketika harga BBM ini naik, kemudian menurunkan daya beli, sementara kebutuhan hidup rakyat itu naik. Biaya pendidikan naik, biaya kesehatan naik, apalagi ini sembako naik, transportasi naik. Ini kan bikin stres pekerja di rumahnya, berhadapan dengan istri-istrinya. Ya gimana mau enak kerja di pabrik kalau udah dihadapkan dengan persoalan-persoalan rumah tangga akibat kenaikan harga BBM ini. Iya, jadi bukan cuma menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi, tapi ikut serta kebijakan kenaikan harga BBM ini menciptakan keluarga yang tidak harmonis. Karena suami istri berantem mulu nih, jadinya gara-gara kurang uang belanja nyonya, gitu kan di rumah itu. Nah sekarang Bung Niko gimana nih lanjutannya Bung Niko? Jadi gini Bang, kalau tadi aku menarik ini, yang tadi dibilang ketika mafia yang bermain, mafia minyak, migas segala macam, tapi BBM dinaikkan karena faktor-faktor tuh. Aku cuma mengatakan inilah ketololan yang diciptakan. Kenapa aku mengatakan ketololan yang diciptakan? Buat apa kita punya kepolisian yang ratusan ribu personilnya, jaksa, tentara, TNI dan lain-lainnya, kalau nggak bisa ngatam mafia tersebut? Lalu buat apa dulu katanya diciptakan untuk melawan untuk melawan mafia, maka dibentuklah badan khusus untuk ngantap itu. Iya. Yang katanya kalau udah berhasil itu penghasilan sampai miliaran per hari katanya. Itu katanya. Iya. Jadi buat apa itu semua? Iya. Terus pertanyaannya lagi, kalau BBM dipaksa untuk naik, yang harus kita pertanyakan, kemana sih dana 11.000 triliun itu? Nah, katanya sudah di kantong. Katanya sudah di kantong. 11.000 triliun. Di kantongnya masih banyak lagi katanya. Mana dananya? Apakah ini bisa dikategorikan penyebaran hoak? Iya, penyebaran hoak, Kebohongan publik. termasuk perbuatan tercela. Iya. Dan itu membuat keonaran. Nah, itu dia. Kalau rakyat sipil itu ditangkapin. Iya. Aduh bang, rakyat sipil ditangkapi, ketika emosional dipukulin. Nih kayak gua nih. Ini hasil ketika aku menolak eksekusi yang kita rasa itu janggal gitu loh. Oknum polisi aja yang membuat berita acara kebohongan kemarin yang ini sampai sekarang masih dibully habis-habisan loh. Bener. Lalu kapan sih ditangkap tuh penyebar hoax 11.000 triliun? Tunggu bang, itu kalau 11.000 triliun, kalau 54-nya termasuk 11.000 triliun nggak bang? Nggak ngerti aku tuh bang. Kalau kayak gitu bang. 54 yang kemarin dibawa kabur. Oh iya. Makanya kita bilang itu yang katanya 11.000 itu ini yang kita pertanyakan. Bisa ditutupin bang, sama 11.000 triliun. Makanya seharusnya bisa ini semua. Ditangkapnya nggak pakai borgol lagi bang, apa nggak digebukin? Aku bukan pelaku kriminal loh bang. Udah pada saat itu aku bukan pelaku kriminal. Ya, aku hanya menyampaikan aspirasi. Dan sebelum ada pembacaan putusan pengadilan, ada tindakan represif yang menarikku dan memukuliku.
Ini kejadianku, Iya. Bang. Itu kira-kira terlibat nggak Kapolda sama Kapolres? Ya, kita nggak tahu lah, Orang Bang. di lapangan lah. Ya, bisa jadi orang di lapangan, tapi untuk menggerakkan pasukan sebesar itu, bahkan untuk mengapai kami melebihi terorisme loh, kami dianggap. Iya. Pasukan sebanyak itu dilengkapi dengan persenjataan dan tameng-tamengnya. Ya. Siapa yang bisa menggerakkan itu? Nah, jadi Hanya Bintara yang bisa menggerakkan itu. ya, jadi kembali ke masalah BBM tadi, ya kan? Nah, ini kan Jokowi udah tahu nih bahwa makanya dia suruh kepada seluruh jajarannya untuk dapat mengkalkulasi dengan baik nih, mengkalkulasi dengan baik karena prinsip kehati-hatian Pak Jokowi ini menurut berita nih di pinggir rakyat bahwa akan menurunkan daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi dan tentunya akan membahayakan nih perekonomian kita karena semuanya otomatis ketika harga BBM naik semua harga kebutuhan pokok pasti naik karena transportasinya naik, Benar. ya kan? Hasil produksi pasti naik. Nah itu dia. Nah menurut Niko gimana itu? Apakah benar-benar dikalkulasi benar nggak apa gimana nanti itu? Kalau aku bilang sih, Bang, kenapa bisa sampai seperti itu? Ini karena kehati-hatian mereka dalam menciptakan utang ugal-ugalan. Ini kehati-hatian loh. Hasil hati-hati itu menciptakan utang ugal-ugalan. Sehingga harus membayar suku bunganya saja. Kalau nggak salah aku sekitar 400 T per tahun. Bunganya saja. Belum pokoknya. Kan bisa lunas 11.000 gimana sih? Seharusnya, cuman permasalahannya 11.000 ini kita juga binatang, kita nggak tahu nih kegaiban apa lagi yang diciptakan. Tunggu, kan katanya dibandingkan Singapura kita masih lebih murah bang, dibantu bang. Nah, kalau pembandingnya dengan Singapura, oke, mari kita buka. Bener, kita lebih murah. Tapi tolong dong, yang buat statement lebih murah daripada Singapura itu pakai otak. Bandingkan juga gaji buruh di Singapura. Iya, pendapatan per kapitanya. Berapa Singapura? Bang, kalau gaji buruhnya Singapura untuk TKI saja, kenapa banyak kita TKI berangkat ke Singapura? Jadi pembantu rumah tangga berarti udah besar. Hah? Sekelas pembantu rumah tangga di sana itu masih lebih besar dibanding kita tingkat UMR kita di sini. Jadi pakai otak dulu sedikit kalau mau melakukan perbandingan. Perbandingan tuh apple to apple gitu loh. Kalau mau dibandingkan, jangan asal cuap lebih murah. Kalau dikalkulasi dengan perbandingan dengan tingkat daya beli mereka, ya lebih murah Singapura dengan uang nominal di sana. Karena pembantu rumah tangga di sana itu aja selevel dengan UMR kita di sini nih. Lebih tinggi lagi, Bang. Bahkan lebih tinggi. Gimana orang-orang yang kerja di pabrik, orang-orang yang kerja di kantoran, Benar. orang-orang guru lah. Kita aja guru honorer masih ada 50.000. Itu makanya. 150.000 itu juga kadang-kadang dibayar, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang Ya, kagak. terus naikin harga BBM mau beli pakai apa dia? Nah. Orang-orang kayak begini. Nah, gue curiga, yang lebih curiga lagi, Bang. Oh, katanya nanti kita akan mengeluarkan BLT. Nah, itu dia solusinya BLT nih. BLT, jangan-jangan BLT nanti ngantri. Iya. Gue sanksinya lagi BLT itu bantuan langsung tewas, kayak dulu daerah itu. Dulu nganti BLT sampai ada yang mati. Iya. Ribu-ribu lagi. Iya. Dan ketika bicara BLT, ini tidak tepat sasaran lagi. Ketika siapa yang menyerahkan? Oh, kita harus briefing segala macam dari kepala desa, dari gini. Ini kan data dari itu. Lah, perangkat di bawah tuh keluarganya. Iya. Mayoritas keluarga yang mendapatkan keluarga para pemangku kekuasaan di tingkat bawah sekali. Nah, berdasarkan pengalaman, BLT itu malah justru menjadi sarang baru para korupsi. Benar. Koruptor, dikorupsi juga tuh banyak tuh Benar, kejadian BLT. banyak. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Kopat Kopit aja kemarin BLT Kopat Kopit aja banyak ngembat ya. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Saking iritnya 10.000 per kantong. Penghematan ini dilakukan untuk masuk kantong pribadi. Nah, itu dia. Ingat kasus Juliana Batubara? Iya. Bansos itu bansos. Itu bansos. Bansos loh. Nyangkut di PPK. Diadap nggak? Saking hematnya melakukan pengiritan 10.000 per kantong. Iya. Kali berapa paket? Iya, bansos yang untuk orang miskin diembat, diadap itu. Diadap itu. Ini mau BLT lagi sama juga. Tapi administrasi lah 10.000 buat desa, 25.000 lah. Bahkan ada diambil KTP-nya di atas namakan. Kemudian diklaim lagi, dirampok lagi nih. Jadi BLT itu bukan solusi Pak Jokowi. Ingat Pak Jokowi, BLT bukan solusi. BLT itu hanya menciptakan sarang bagi para koruptor. Ingat itu Pak.
Jadi Pak, kalau aku sih menurut aku, kalau memang presiden benar-benar pro pada rakyat, ya, dia itu harus bisa menekan tingkat inflasi. Berarti dengan apa? Bila perlu harga BBM diturunkan, terus upah dinaikkan untuk menunjang daya beli. Ya. Nah, kalau memang apa yang dipotong itu gaji-gaji di Pertamina, komisarisnya gajinya berapa, direkturnya berapa. Yang dipotong itu anggaran-anggaran pemborosan, tunjangan ke daerah-daerah segala macam, biaya perjalanan dinas dan lain-lainnya. Ini yang dipotong-potong yang nggak gena, kegiatan-kegiatan yang nggak gena. Kan belum ada sejarahnya BBM turun, Bang. Hah? Belum ada sejarahnya BBM turun. Makanya dia harus menciptakan sejarah, Bang. Naik malam-malam, Bang. Itu makanya ini kan kegilaan namanya. Yang kita ketuk tengah malam nih. Soalnya akal-akalannya sudah ada nih sekarang ya, akal-akalannya nih ya. Udah, Bang. Masyarakat digiring dipaksa mengkonsumsi Pertamax dengan membatasi jumlah Pertalite. Benar. Ya kan, kalaupun dapat ketemu pom bensin di jatah 100.000 tuh satu kali isi yang bapak Benar. Ini yang terjadi adalah hanya akal-akalan. Oh, yang naik itu dulu pertama. Ya, yang naik memang pertama. Tapi lihat dong Pertalite di pom-pom bensin. Ya, Ini kan hanya akal-akal yang dilakukan. betul. Dan ini juga yang mirisnya kita nih, Bang Niko ya. Kemarin Pak Jokowi dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2022 dalam rangka menjambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 itu dengan gagahnya dia menyatakan di depan para anggota DPR bahwa dalam kuartal pertama tahun ini kita sudah surplus 300 triliun lebih. Nah, ya kan? Walaupun dia nyatakan bahwa subsidi bahan BBM ini 500 triliun ini sangat mempengaruhi. Iya, di pidato kenegaraan ada dia ngomong gitu 300 berapa triliun, 330 triliun, pokoknya 300 triliun lebih lah. Nah, artinya kalau ada surplus, tentunya pos-pos yang lain sudah aman dong. Aman seharusnya. Ya kan, semua pos-pos pengeluaran sudah aman, ada surplus 330. Harusnya 330 ini digunakan untuk memperbaiki pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia. 300 triliun lebih ini jika dipakai dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 bangsa Indonesia, dipastikan selama 1 minggu tidak ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Itu kan bagus. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang masuk rumah sakit tidak bisa bayar biaya rumah sakit. Ya kan? Dengan alasan apapun, semua ditanggung oleh negara. Tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Ya kan? Tidak ada lagi orang-orang di kampung-kampung sana lewati sungai pakai tali temali, ya kan? Bahkan yang parah lagi di Maros tuh, pergi kuliah atau sekolah naik sampan berpuluh-puluh kilometer, jalan berkilo-kilometer, ya kan? Seharusnya pemerintah dengan dana surplus 300 triliun itu mampu menciptakan semua infrastruktur yang mampu menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia, menjamin murahnya pendidikan Indonesia, murahnya biaya kesehatan, murahnya bahan bakar, murahnya kebutuhan bahan pokok dan sebagainya. Nah, ini malah solusinya malah setelah itu Luhut ngomong, tiba-tiba Om Luhut ngomong bahwa hati-hati, Pak Jokowi mau naikin harga BBM. Pak Jokowi ngomongnya surplus, tiba-tiba Luhut ngomongnya akan ada rencana siap-siap rakyat Indonesia akan ada kenaikan harga BBM. Gimana itu, Bung Niko? Berarti 330 itu masuk ke 11.000 T, Bang. Ya, kita nggak tahu oleh tuh Bang. Itu kan 300 triliun. Kata Bang Niko dari awal tadi, kebalikannya. Nah, itu dia kan kalau tiba-tiba Luhut yang pasang badan lagi nih. Ya kan? Padahal apalagi ini biasanya kalau Luhut ngomong begitu biasanya terjadi tuh. Terjadi Biasanya nih terjadi tuh ada kenaikan. Cuma Luhut yang ngomong naik. Begitu harga naik, masyarakat semua protes. Jokowi yang naik lagi. Udah tidak jadi dinaikkan. Karena pertimbangan ini kan sudah lah. Berhentilah pencitraan. Nah, itu sudah tahu kok. Benar. Ya kan? Iya, rakyat kan udah tahu. Jadi gini, jika pemimpin benar, Bang Daeng, Ya. misalnya nih, aku nih, misalnya aku presiden nih, analoginya seperti ini, aku presiden. Ketika aku benar-benar berpihak pada rakyatku, aku pro pada seluruh rakyatku, maka hal yang pertama aku lakukan adalah melakukan kesehatan dan pendidikan
itu gratis untuk seluruh rakyat. Itu yang harus kulakukan. Iya. Dari mana aku mengcover itu? Biaya itu. Iya. Sangat mudah bagiku ketika aku melakukan. Menasionalisasi seluruh sektor pertambangan. Menasionalisasi seluruh sektor perkebunan. Iya. Karena apa? Tanah, bumi, dan bangunan dikuasai oleh negara. Iya. Camkan. Nah kan aku kan berdasarkan itu, ku kuasai ini semua. Iya. Dan sebesar-besarnya aku pergunakan untuk keuntungannya bagi kemakmuran rakyat. Dan berani berantas mafia-mafianya. Jelas. Kalau itu diterapkan Bang Daeng, Iya. selesai ini. Iya, karena secara demografi dan geografis itu mustahil Indonesia ini miskin. Benar. Rakyatnya mustahil. Di mana kekayaan tambang kita, ya kan? Di mana kekayaan perkebunan pertanian kita, di mana kekayaan kelautan kita yang begitu melimpah ruah. Iya. Cuma dalam hal ini salah kelola dalam hal tata kelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga sedikit-sedikit rakyatlah yang harus menerima semua beban-beban yang dibuat akibat kesalahan-kesalahan pengelolaan oleh para pemerintah kita hari ini. Jadi rakyat selalu yang ditumbalkan. Itulah brengseknya. Karena apa? Ketika penguasa pemerintahan hanya pro pada oligarki, Ya. maka jangan pernah harapkan seluruh rakyat akan mendapatkan kemakmuran. Padahal cita-cita kemerdekaan itu ialah Mencerdaskan mencerdaskan kehidupan orang yang berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya, di mana kedaulatan negara ini? Ya, ketika laut kita, bumi kita itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan asing dan kemakmuran asing. Di mana letak keadilannya? Ketika satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, tapi berjuta-juta rakyat di negara ini tidak memiliki sejengkal pun atas tanah. Bahkan baru punya sedikit digusur Lagi. Bahkan yang dibeli, dan aparat yang disuruh turun datang untuk mengusir. sialnya lagi yang dibeli dengan cicilan, KPR, dan lain-lainnya bisa digusur paksa. Itu yang terjadi di Sumatera Utara yang konvokasi kasusnya. Itu yang dialami Dr. John Robert Simanjuntak. Itu terjadi dan akhirnya dipukuli sampai gigiku rontok. Betapa rakyat susahnya rakyat Indonesia. Iya, padahal itu dia membeli dengan etiket baik, membeli dengan di hadapan notaris, melalui cicilan KPR. Iya. Di mana perlindungan negara? Itu bicara keadilan. Nah, ketika bicara kemakmuran, ya, kalau bicara kemakmuran Bang Daeng, di mana letak kemakmuran itu? Kalau masih banyak antrian-antrian orang-orang yang mengharapkan dana bantuan sosial. Masih makin banyak nih orang-orang yang tunawisma. Tunawisma, Di pinggir toko malam-malam. benar. Masih banyak tuh yang hidup yang dari belas kasihan orang ngemis. Iya. Itu lampu merah tengok. Peraturan lampu merah. Itu salah satu indikatornya. Padahal pasal 34 ayat 1 jelas menyatakan Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu dia. Pertanyaannya di mana negara itu? Iya. Padahal negara itu adalah kita. Iya. Tapi ketika mengutang segala macam atas nama negara, tapi berikan bantuan atas nama pribadi, bantuan Presiden Republik Indonesia. Bantuan presiden loh. Iya. Itu juga bantuan minyak goreng tuh oleh siapa itu Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan untuk kampanye anaknya. Untuk kampanye anaknya di Lampung. Iya kan? Apa itu? Inilah kegilaan-kegilaan yang terjadi hari ini gitu loh. Maka sudahilah bapak-bapak pemimpin tipu-tipu rakyatmu. Sudahilah omong kosongmu. Yang kami butuhkan adalah kerja nyata, praktek nyata, bagaimana rakyat benar-benar disejahterakan. Ya. Bukan cuma omong kosong dan retorika. Jangan cuma hanya pandai onani dengan retorika saja. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuhkan adalah pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua adalah adanya kepastian untuk kami bisa berkarya. Yang ketiga adalah adanya kepastian untuk kami bisa hidup layak. Ya.
Dan banyak aspek yang harus didorong. Kalau sudah tidak mampu menciptakan itu, ya mundur saja. Karena masih banyak orang-orang pintar, orang-orang yang mumpuni bisa mengapaikan itu, mewujudkan itu. Kalau nggak ada lagi nih, Niko Silalahi siap menggantikan Anda. Biar ku tunjukkan bagaimana benar-benar mensejahterakan rakyat. Jadi sudahlah janji-janji politik, sudahlah tipu-tipu rakyat. Benar-benarlah bekerja. Dan kepadamu rakyat Indonesia, katakanlah, ya, tolak kenaikan BBM, tolak pemiskinan massal, dan mulailah kalian berani bersuara. Ketika kita bersuara lantang dan suara itu diakumulasikan dalam sebuah gerakan-gerakan perlawanan, takut juga penguasa ini. Contoh kita kasih, masih ingat awal-awal kasus Sambo? Masih ingat awal-awal ketika Kapolres mengatakan bahwa bla 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 bla. Tapi dengan kebulatan tekad netizen Indonesia membantah itu. Hasilnya apa? Hasilnya kebalikan dari kata seorang Kapolres tersebut. Itu menunjukkan ketika kita berani bersuara lantang. Yang tinggal kita tunjukkan adalah di waktu yang sama, di momen yang sama, di hari yang sama, kita lakukan mogok massal untuk menunjukkan people power. Agar apa? Agar pemerintah ini benar-benar peduli pada rakyat. Jika pemerintah ini tidak lagi peduli pada rakyat, maka rakyat mengganti pemerintahannya yang lebih peduli. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi sudahilah mimpi-mimpi dan jangan pernah terbuai dengan oceh-ocehan bajar-bajar jahanam yang dipelihara oleh negara. Karena mereka adalah sumber perpecahan bangsa ini. Itu yang harus kita lawan. Jangan mau lagi dikibul-kibuli. Ini yang harus kita dorong. Jadi teman-temanku semua, mulailah kita bersuara dengan lantang. Walaupun kelak itu suara terakhirmu, kita harus tunjukkan perlawanan rakyat Indonesia. Yes, oke, mantap. Jadi ngomong-ngomong kalau soal kenaikan BBM ini gimana itu? DPR kok nggak ada suaranya? nah itu dia. Ketika pemerintah ini sudah mulai mengisukan kenaikan harga bahan bakar minyak, seharusnya ini anggota legislatif kita DPR RI Senayan itu tidak diam saja. Justru dia harus menyuarakan, memberikan juga pertimbangan secara ekonomi bahwa ini keputusan yang sangat tidak populer, sangat dibenci oleh rakyat, dapat menurunkan daya beli, juga dapat menekan inflasi. Jadi tolong Presiden Jokowi dengan pidatonya yang 300 triliun lebihan surplus itu, ya nggak penting lah untuk dinaikkan harga BBM. Kalau perlu harga BBM tadi seperti Bung Niko bilangnya diturunkan. Karena tahu juga harga minyak dunia lagi turun kok. Ini giliran minyak dunia naik. Wah ini gimana nih solusi kenaikan BBM nih. Nih giliran harga minyak dunia turun, diem baik. Ya inilah makanya DPR RI juga ini disfungsional. Dulu juga digugat bahwa DPR RI itu fungsinya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi tidak berfungsi DPR kita. Makanya juga perlu dipertanyakan ini orang-orang yang duduk di DPR. Inilah yang terjadi, ada oligarki politik yang sudah berkompromi dengan oligarki kekuasaan hari ini. Sehingga yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat Indonesia. Maka dari itu kepada seluruh rakyat Indonesia, saatnya kalian bangkitlah dari tidur panjangmu. Saatnya rakyat Indonesia ini berhentilah kalian bermimpi ingin merebut kemerdekaan hanya dengan retorika belaka. Itu tidak mungkin. Kemerdekaan itu harus direbut. Karena nenek moyang kita dalam memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus itu melalui sebuah peperangan. Republik Indonesia merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Jadi saat ini kata Bung Karno juga, mungkin saya dulu berhadapan dengan bangsa lain. Tetapi kalian yang akan meneruskan perjuangan akan jauh lebih sulit karena ada berhadapan dengan bangsa sendiri. Nah inilah pengkhianat-pengkhianat kita dari bangsa sendiri terlalu banyak. Yang pro terhadap oligarki, yang segelintir orang, yang kelompok 1% itu.
yang sehingga menguasai hajat hidup orang banyak, sementara orang banyaknya juga tertidur pulas, cicing wae ngejadok wae di imah, ya kan, diem bae di rumah, mendiamkan, membiarkan kezoliman itu ada. Jadi apalah, berhentilah yang dibilang tadi onani retorika, onani spiritual, ya kan, sabar 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 itu dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia, bukan sabar dalam hal menikmati penderitaan yang diciptakan oleh oligarki. Gitu loh. Itu sama dengan melestarikan kebodohan. Itu juga onani spiritual. Harusnya dari saat ini semua ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama kita naik ke atas mimbar-mimbar. Lihat itu penderitaan rakyat. Kalian tausiah revolusi, bangkitkan semangat rakyat, bangkitkan giro, jihad kepada masyarakat untuk benar-benar bangkit melawan. Tidak bisa dibiarkan ini rejim yang terlalu semena-mena terhadap kepentingan rakyat Indonesia, ya kan? Menaikkan harga BBM akan memicu gelombang perlawanan rakyat, karena ini adalah keputusan yang sangat tidak populer dan sangat dibenci, karena itu tadi berdampak sistemik. Sekali lagi berdampak sistemik terhadap perekonomian bangsa ini dan sangat berbahaya. Jumlah rakyat miskin akan semakin bertambah. Karena itu tadi, karena semua kebutuhan barang dan jasa itu naik. Nah, ini yang harus segera kita gugat kepada pemerintah. Dalam hal ini ya gugatannya parlemen jalanan, tidak ada cara lain lagi. Karena institusi legislatif aja diem, eksekutif seenaknya, ya kan, alasan saja dipelajari secara seksama, ujung-ujungnya tetap dinaikin dengan berbagai macam retorika tadi alasannya. Kemudian solusinya BLT lagi, ya kan. Nah, kemudian yudikatifnya juga membiarkan, ya kan, bahkan melindungi para oligarki ini. Rakyat yang menuntut haknya ditindas, ya kan, dihakimi, sementara maling-maling besar, maling-maling uang rakyat dilindungi. Itu fakta yang terjadi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang hari ini tidak percaya terhadap institusi keamanan kita, baik itu kepolisian maupun jaksa. Ini terbukti kan, banyak beramai-ramai sekarang faktanya. Nah, Faktanya yang terjadi adalah maling-maling kecil dihukum maksimal. Iya. Maling kakak dipotong masa hukuman. Iya kan? Itu fakta yang terjadi. Ya, fakta-fakta yang disampaikan banyak yang bohong. Jadi kebohongan lah yang dikonsumsi oleh rakyat. Begitu tahu bohong, nggak mau pula secara jujur jenderal mengakui bahwa ini sebuah kebohongan. Masih saja menutupi dengan berbagai macam dalih dan dalil, sehingga rakyat ini makin pesimis terhadap kondisi bangsa hari ini. Maka dari itu kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, mari kita peduli terhadap bangsa kita. Kita harus setia terhadap konstitusi kita, di mana konstitusi itu bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, bukan malah membodohi rakyat Indonesia, memiskinkan rakyat Indonesia, juga membunuh rakyat Indonesia, ya kan, melalui sebuah dengan alasan berlindung di balik regulasi-regulasi yang diciptakan oleh oligarki yang sudah berkonspirasi antara yudikatif, eksekutif, legislatif, berkonspirasi untuk membuat sebuah regulasi yang memang hanya untuk kepentingan oligarki yang mementingkan kelompok, golongannya atau orang-orangnya dia. Itu saja yang dipentingkan, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Ingat, kemerdekaan rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh satu kelompok orang, ya kan? Bukan hadiah. Justru yang sekarang yang menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia adalah orang-orang yang mungkin dulu nenek moyangnya adalah pengkhianat daripada rakyat Indonesia, ya kan? Yang benar-benar berjuang malah malah menikmati penindasan. Sudahlah, kita hentikanlah budaya-budaya penitip nasib sejati, ya kan? Budaya-budaya menerima aja, ya kan? Wes percaya, ya kan? Ya kan, wes udah terima aja, sabar aja. Ingat, ya kan, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya, ya kan? Ya kan, sesungguhnya Allah berfirman itu bahwa aku akan menurunkan rahmatku kepada sebuah negeri, ya kan, jika penduduknya itu beriman dan bertakwa. Namun apabila kamu mendustakan ayat Allah, maka kamu akan aku berikan azab yang pedih. Itu di surah Al-A'raf ayat 96. Dan ini yang sedang dirasakan oleh bangsa Indonesia, karena kita itu tadi banyak pemimpin-pemimpin kita pendusta,
Banyak oknum-oknum ulama, kiai itu ikut mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak pejabat-pejabat kita yang tidak menjalankan apalagi sumpah jabatannya, justru mengkhianati sumpah pejabatannya. Sehingga yang menjadi korban adalah seluruh Indonesia, baik yang beriman, baik yang bertakwa maupun yang tidak beriman dan bertakwa, semuanya kena. Karena itu azab Allah itu tidak memilih, menyeluruh gitu loh. Jadi dalam hal ini kepada seluruh Indonesia, ayo bangkitlah. Sadarlah sesadar-sadarnya, bangkitlah melawan, karena kedaulatan negeri ini ada di tangan kalian, di tangan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Maka dari itu sebelum kita akhiri, saya hanya mengingatkan pada seluruh Indonesia, diam tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan, ya kan? Nah, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata sekaligus doa kita. Wujud doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi antara doa dan ikhtiar harus dijalankan secara seimbang agar kemerdekaan rakyat Indonesia ini benar-benar mampu merasakan kemerdekaan bangsa Indonesia 100%. Demikian dari kita, sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Assalamualaikum.